6. Kemudian kita masuk larangan yang berikutnya yang ke-60, situn. Cukup waktunya insyaallah. Ya, raqmu sittin, babun nahyi 'anil istinja'i biduni thalathati ahjar. Larangan beristinja dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu. Larangan beristinja dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu. Walaupun istinja itu lebih dominan, pemaknaan istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan air setelah buang air besar ataupun buang air kecil, atau bahasa kita cebok. Ya, bahasa kita apa? Cebok. Istinja itu lebih dominan maknanya kepada cebok menggunakan air. Kalau istijmar adalah cebok dengan menggunakan batu dan semisalnya. Ya, yang semisalnya. Yang penting bukan bahan-bahan yang dilarang untuk menggunakan, seperti bahan-bahan yang berbahaya. Ya kan, berbahaya bagi kulit. Nah, tidak boleh. Ya, seperti 3 potong besi yang tajam. Wah, bahaya kan begitu kan? 3 potong kue lemper. Nah, tidak boleh, itu makan manusia. Orang makanan jin aja nggak boleh, ya kan? Tulang itu kan tidak boleh digunakan untuk media untuk istinja. Bukan tulangku di Medan. Ya, tulang. Kenapa? Karena itu kata Nabi, zadu ikhwanikum minal jin. Tulang itu merupakan bekal ikhwan kalian dari kalangan jin, yaitu makanan, ya, bekal mereka dari kalangan jin, saudara kalian dari kalangan jin. Jadi nggak boleh. Kalau makanan jin saja nggak boleh digunakan untuk cebok, apalagi makanan manusia. Ya, maka saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak menyukai istinja dengan air, tapi dengan air yang sudah memang sengaja diolah untuk air minum, karena ini masuk kategori makanan. Makanan sama minuman hukumnya sama. Ya kan, ada air-air yang seperti ini, air ini kan sudah diolah, ya, higienis, sehingga dia masuk hukum makanan. Maka air yang seperti tidak boleh dipakai untuk istinja. Tapi untuk wudu boleh, ya, atau air zam-zam juga sangat dibenci, nggak disukai, dibuat untuk cebok. Lebih utama dia menggunakan batu dan yang semisalnya, ya, bukan makanan. Taib. Demikian juga istinja ini lebih disukai untuk wanita. Istinja itu lebih disukai para salaf, karena ini kebiasaan wanita di masa salaf dulu, seperti yang dikabarkan oleh Sa'id Ibnu Musayyib. Ya, ada sebuah riwayat yang dicantumkan di dalam kitab Muwatta dari Sa'id Ibnu Musayyib, bahwasanya dia pernah ditanya, ya, su'ila anil wudu'i minal gha'iti bil ma'i. Dia pernah ditanya tentang berwudu setelah buang air besar, ya, lalu dia beristinja dengan air. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwasanya innama dzalika wudu'un nisa. Sesungguhnya itu adalah cara bersucinya wanita. Yang lebih utama bagi wanita adalah istinja dengan menggunakan air, dan itu kebiasaan para salaf. Dan kebiasaan para laki-laki salaf dulu, mereka jika buang air besar atau buang air kecil, mereka lebih sering menggunakan istijmar, ya, batu dan semisalnya. Ya. Ada sebagian beralasan karena memang dahulu sulit mendapatkan air, ya, sulit mendapatkan air. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berdasarkan athar ini, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya istinja dengan menggunakan air itu lebih diutamakan, lebih disukai bagi kaum wanita. Untuk kaum laki-laki, ya, maka tidak, ya, diutamakan menggunakan air, akan tetapi kedua-duanya diutamakan. Keumuman air ini lebih utama. Keumuman air itu lebih utama, lebih mendatangkan bersihnya, ya, dan lebih memudahkan hilangnya najis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Istijmar itu tidak terlalu dianjurkan untuk wanita. Lebih disukai wanita dengan istinja menggunakan air. Taib. Maka di sini ada larangan beristinja atau istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu. Riwayatnya dari Salman bahwa pernah ditanyakan kepadanya, ya, an Salman qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah faqala ajal nahana an nastaqbilal qiblata li gha'itin aw baulin aw nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar
au an nastanjiya bi raji'in au 'azmin. Ya, kata Salman bahwa pernah ditanyakan kepadanya, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Ingat, Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu. Ini ditanyakan kepada Salman Al-Farisi. Benarkah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai-sampai masalah khira'ah, ya ini masalah buang air. Ya ini masalah buang air, seputar buang air, cara mencucinya, cara menghadapnya, cara ininya, cara itunya. Maka dia mengatakan ajal, benar. Ya, benar. Kemudian Salman menyebutkan beberapa hal yang terlarang. Salman pun menjawab, benar. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat. Ya, buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, beliau melarang kami an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Kita dilarang untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, di sini ada khilaf juga para ulama tentang buang air itu menghadap kiblat dalam ruangan atau toilet tertutup ataukah di tempat yang terbuka. Tapi hukum asalnya kita dapati di sini terlarang. Buang air besar, buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Nah, itu dilarang oleh Nabi kami, kata Salman. Kemudian dia juga melarang kami an-nastanjiya bil yamin. Ya, dia melarang kami istinja dengan tangan kanan. Enggak boleh cebok dengan tangan kanan. Ini dilarang. Ya, makanya bagi istijmar bagi laki-laki itu ada kaifiat tersendiri. Beda halnya dengan wanita. Ya, beda halnya dengan wanita. Kenapa? Karena laki-laki ada dua larangan dalam masalah ini. Kita kaum laki-laki dilarang buang air kecil kemudian memegang kemaluan dengan tangan kanan, itu kan dilarang, tidak boleh. Demikian juga tidak dibolehkan beristinja dengan tangan kanan. Ya, makanya apabila ketika seorang itu istinja, ya, hendaknya memegang kemaluannya itu tangan kiri, karena memang kemaluan laki-laki yang bisa dipegang kan. Innallaha la yastahim la haqqi syai'an. Allah tidak malu-malu menjelaskan kebenaran, ya. Ya, jadi tangan kiri ketika buang air kecil itu laki-laki memegang, karena kalau wanita kan nggak perlu dipegang. Kalau laki-laki perlu dipegang saat buang air kecil, ya kan? Kalau enggak dia bisa kemana-mana. Dia harus diarahkan dia harus diarahkan, jadi dipegang. Nah, megangnya itu enggak boleh pakai tangan kanan, terlarang, harus dengan tangan kiri. Nah, ketika kita mau istijmar, misalnya dengan kertas gini ya, tisu, kan begitu, kan nggak boleh istinja dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Terus gimana? Megangnya tangan kiri, pegang batu atau kertasnya tangan kiri, gimana ini bersihnya? Sulit kan? Nah, maka memegang batu atau kertasnya tetap tangan kanan, tapi yang goyang tangan kiri. Paham? Jangan ini yang bergoyang, karena namanya istinja dengan tangan kanan, terlarang seperti ini. Paham semuanya? Nah, ini yang goyang. Udah tahu fikihnya kan? Kalau anda diajarin begitu nggak tahu. Jangan ini yang goyang, ini namanya istinja dengan yamin, ini sama, kena larangan ini. Au nastanjiya biyamin, atau istinja tangan kanan, ini namanya istinja tangan kanan. Tidak boleh. Ya, tapi ini memegang batu, tisu atau semisalnya yang bergerak yang ini. Lah semuanya. Nah, adapun wanita kan tidak perlu. Wanita langsung pegang aja tangan kiri tisunya. Iya kan? Lalu dibersihkan. Baik, wadih? Jelas? Jelas? Atau kurang jelas? Sudah jelas tadi itu, masa kurang jelas lagi? Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, atau dia melarang kami agar kami tidak istinja kurang dari tiga buah batu. Nah, ini menjadi bab pembahasannya. Au an nastanjiya bi raji'in au azmin. Ya, kami juga dilarang untuk istinja dengan menggunakan kotoran roji'. Roji' itu kotoran hewan yang haram dimakan seperti himar. Ya, lalu dia membatu, mengeras, mirip seperti batu. Nah, itu dilarang karena tidak bisa najis dibersihkan dengan najis walaupun dia sudah membatu, kan begitu, kotoran yang sudah membatu. Au azmin, atau dengan menggunakan tulang. Taib. Kita masuk min fiqhil bab, kandungan bab yang pertama, al-amru bil istijmari wan nahyu an tarkihi balin nahyu anil istijmari biduni thalath yadullu ala wujubil istijmar. Perintah istijmar serta larangan meninggalkannya.
Jadi jangan meninggalkan istijmar, ya. Dan tidak disyaratkan menunggu nggak dapat air dulu baru boleh istijmar, tidak ada. Ini beda hukumnya dengan ketika seorang nggak dapat air untuk wudu saat mengerjakan sholat. Ya, kalau untuk mengerjakan sholat memang diberikan syarat sampai tidak mendapatkan air atau ada uzur menggunakan air, maka boleh dia tayamum. Adapun untuk istijmar tidak disyaratkan tunggu tidak dapat air dulu. Sekiranya ada pilihan di tempat itu ada air dan ada batu atau ada tisu, lalu dia lebih memilih tisu, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh saja. Seperti toilet-toilet saat ini biasanya dikasih pilihan, ada air dan juga ada tisu, lalu dia memilih tisu, ya, maka ini hukumnya boleh. Ya, walaupun di situ ada air. Baik. Nah, jadi kata beliau, kandungan bab pertama tadi ya, perintah beristijmar dan larangan meninggalkannya. Bahkan larangan beristijmar dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu adalah menunjukkan wajibnya beristijmar. Nah, yang menjadi inti di sini tidak boleh kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 helai seperti ini, kecuali kesulitan. Ya, ada selembar tisu seperti ini lalu kita potong 3, maka ini boleh. Ya, boleh saja kita potong 3. Karena yang diinginkan adalah berulang-ulangnya tadi. Dan bukan pembatasan harus 3, akan tetapi dilihat jika memang ya najis itu masih tersisa lalu membutuhkan lebih dari 3 batu, lebih dari 3 potong kertas, 4, 5, 6, 7, maka ya hal ini tergantung dari kadar najisnya ya, akan tetapi tidak boleh dia membatasi hanya 2 ya, minimalnya 3. Baik. Kandungan bab yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Mungkin silakan azan dulu, muadzin. Ini ada beberapa lagi, insyaallah bisa kita selesaikan. Kita selesaikan kandungan bab di nomor yang ke-60 ini tentang larangan istinja dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu. Kandungan bab yang kedua langsung saja kita bacakan. Batas minimal jumlah batu yang boleh digunakan yaitu 3 buah batu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah diriwayatkan perintah untuk itu. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar membawakan 3 buah batu untuk beliau. Ya, juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di dalamnya beliau memerintahkan beristijmar dengan menggunakan 3 buah batu dan melarang beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan ataupun tulang. Demikian pula hadis Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu disebutkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tata cara istijmar. Beliau menjawab, gunakan 3 buah batu dan jangan gunakan kotoran hewan yang telah mengering. Jelas ya? Jadi ini tentang batasan minimal 3 buah batu tadi. Lebih dari itu maka lebih utama. Lebih dari 3 jelas lebih utama karena lebih mendatangkan kebersihannya, taharahnya. Kemudian faedah yang berikutnya atau kandungan bab yang ketiga, sebagian ahli ilmu tidak mensyaratkan 3 buah batu dalam beristijmar. Ya, mereka mengatakan boleh saja 2. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud di atas. Disebutkan di dalamnya, aku menemukan 2 buah batu, aku ingin mencari yang ketiga, namun tidak kutemukan. Aku pun mengambil sebuah kotoran hewan yang telah mengering. Lalu kubawa kepada beliau, beliau mengambil 2 buah batu itu dan membuang ya kotoran hewan yang mengering tadi seraya beliau berkata, hadhihi riks, ya, najis maksudnya. Hadhihi riks. Ini najis kata beliau. Ya, sambil beliau melemparnya, maka beliau mengatakan ini najis. Mereka berkata sekiranya 3 buah batu adalah syarat, tentu beliau akan mencari 1 batu lagi. Ya. Namun argumentasi mereka itu lemah, ditinjau dari beberapa sisi. Ya, ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama ataupun A, sebenarnya Rasulullah SAW telah mencari batu yang ketiga. Karena di sana ada riwayat yang mendukungnya. Di antaranya riwayat dari Imam Ahmad, Ad-Darqutni. Di sana disebutkan bahwa fa'al qarrausah, beliau pun membuang batu yang ketiga karena dia rausah, kotoran hewan yang sudah mengering, dilempar oleh beliau.
Wa qala, lalu beliau berkata, innaha riksun, sesungguhnya ini adalah kotoran ataupun najis. Makna riks yakni najis. Lalu beliau berkata, i'tini bihajar, bawakan aku satu batu lagi. Nah, ini dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Daruqutni ini sebagai dalil bahwasanya ya riwayat-riwayat sebelumnya dari Abdullah bin Mas'ud yang di sana Nabi SAW membuang batu yang ketiga karena di sana tidak ada tambahan, cari satu lagi. Nah, dalam riwayat yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Daruqutni, ternyata di sana ada tambahan. Ternyata Nabi SAW minta dicarikan pengganti dari batu palsu tadi. Kan batu palsu itu ya. Ya, kotoran hewan yang mengering tadi, dengan mengatakan i'tini bihajar, bawakan aku lagi satu batu lagi. Baik, jelas ya. Jadi diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Alqamah bin Qais, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani berkata perawinya thiqat. Maka yang lebih tepat bahwa tidak boleh kurang dari 3 buah batu sebagaimana yang diklaim sebagian kalangan dengan membawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Karena di sana didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuang batu yang ketiga dari batu palsu tadi, beliau tidak meminta dicarikan yang ketiga, tapi ternyata ada riwayat yang mendukungnya. Ya, bahwasanya beliau minta dicarikan satu batu lagi. Ataupun kemungkinan yang lain, yakni kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dengan perintah beliau yang pertama, sehingga beliau merasa tidak perlu mengulangi perintah mencari 3 buah batu untuk kedua kalinya. Ya, C. Dalam hadis tersebut tidak terdapat dalil tidak adanya pensyaratan 3 buah batu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hanya menceritakan bahwa beliau mencarinya namun tidak mendapatkannya. Ya, riwayat tadi yang menyebutkan bahwasanya 3 batu tapi 1 batu palsu ketika beliau membuang 1 batu kotoran hewan yang mengeras tadi, ya, tidak didapatkan di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencarinya, tapi beliau tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan penggantinya. Sehingga kemungkinan dari riwayat-riwayat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa cukup dengan salah satu sisi dari 2 batu tersebut sehingga tidak membutuhkan batu yang ketiga. Wallahu a'lam. Jadi ketika tidak ditemukan, misalnya cuma 2 batu, tidak ditemukan batu yang ketiga, maka salah satu dari 2 batu tadi, satu sisinya bisa dijadikan sebagai yang ketiga, paham kan? Nah, batu itu kan ada sisinya gitu ya. Yang satu sisi ini untuk menggosok, kan begitu tadi ya? Ya kan, menggosok tadi ini. Satu sisi yang lainnya lagi dipakai untuk menggosok yang ketiga. Maka ini dibolehkan jika memang tidak menemukan batu yang ketiga. Hal ini bukan menunjukkan bahwasanya boleh 2 batu. Ya, karena hadis-hadis tadi bagaimana dari Salman juga menunjukkan bahwasanya kami dilarang istinja atau istijmar kurang dari 3 batu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita. Ada 2 bab yang kita bahas, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya mungkin? Satu pertanyaan dibolehkan? Betul. Ya. Jadi kita gulung barang ini. Tapi kalau misalkan kita pakai beberapa sisinya kan kita ambil dulu, kita lipat lagi, kita pakai lagi, kita lipat lagi, kita lipat lagi, kita lipat lagi. Itu yang tiga. Iya, lebih utamanya memang terpisah. Allahu a'lam. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, lebih utamanya kalau memang mampu kita pisah. Ya, supaya terhindar dari kerancuan gitu ya, supaya lebih jelas kita pisah tisunya. Tapi kalau memang tidak didapatkan kecuali 1 tisu tadi itu bisa kita bagi 3, kita sobek bagi 3. Baik, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah. Ini mati lampu atau mati listrik? Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.